Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat dari saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan berdiskusi mempelajari tentang KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelum saya mulai materinya Bapak Ibu ya, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini akan bermanfaat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu ketua kelasnya untuk memulai doanya. Terima kasih Bu Ria. Karena saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua kelas. Mari kita sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat, barokah untuk kita dan sekolah kita dan juga untuk anak kita. Amin. Terima kasih. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung sudah memimpin berdoa. Kira-kira perlu diadakan booking nggak untuk memulai biar kita semangat mempelajari materi hari ini? Sepertinya ya Bu, biar kita tambah semangat dan tambah lagi. Siap, boleh. Silakan. Siapa yang mau berbagi hari ini? Kemarin kita sudah sepakat yang untuk speaking kita tunjuk adalah Pak David. Baik, silahkan Bapak David Sihabuddin untuk memimpin speaking atau memberikan energi pada kita semua. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak-Ibu semua. Mohon minta maaf, minta berdiri semua. Kita melakukan speaking biar tambah semangat, ya, tambah sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ayo Bapak-Ibu semua kita berdiri, melakukan speaking sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu ya. Oke, semangat. Di sini saya punya permainan Bapak Ibu. Ada permainan tebak itu ya. Kita baca fokus konsentrasi. Kalau kemarin kan kita pakai gambar semut, sekarang kita pakai ular, cacing. Oke, saya pegang ular itu panjang. Kalau cacing itu pendek. Oke, kita coba begini. Saya pegang ular itu panjang. Oke, kalau cacing itu pendek. Oke, cacing itu pendek. Ular itu panjang. Oke. Sekarang aturannya begini Bapak Ibu. Ketika saya bilang cacing itu tetap pendek. Hanya kita yang panjang. Oke. Kalau kita bilang ular itu ada ular itu panjang, tapi hanya yang pendek. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Siap. Oke, siap, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Oke, kompak sekali Bapak Ibu ya, semangat ini. Ular itu panjang. Ular itu panjang Bapak Ibu ya. Oke. Terus cacing itu pendek. Oke. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David, sangat memberikan motivasi kepada kita, memberikan biar kita fokus
yang mana yang panjang dan yang mana yang pendek. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan izin share screen ya. Ini saya mau menampilkan PPT saya tentang kurikulum operasional satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KOSP. Sudah keluar Bapak Ibu PPT-nya? Sudah ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materinya, saya mau bertanya dulu di sini Bapak Ibu, apa yang Anda ketahui tentang kurikulum? Nah, Bapak Ibu guru ini pasti tahu ya apa itu kurikulum, Bapak Ibu? Ya, mohon izin Buria. Ya. Menurut saya, yang saya ketahui, kurikulum yaitu perangkat pelajaran dan program pendidikan yang dibuat oleh suatu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pelajaran kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Seperti itu. Baik, kurikulum itu sebuah perangkat Ibu ya, perangkat yang dibikin oleh satuan pendidikan. Mungkin yang lain ada apa itu kurikulum, Bapak Ibu? Ada Ibu. Iya, silakan Pak Ivan. Kurikulum merupakan sebuah pedoman yang harus kita jalankan. Seperti itu. Pedoman yang kita jalankan. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah di sini Bapak Ibu guru sudahkah Anda membantu proses penyusunan kurikulum? Sudahkah Bapak Ibu di sini membantu proses penyusunan kurikulumnya? Sudah. Baik, saya yakin sudah ya. Karena apa? Bagian dari kurikulum, bagian dari proses pembelajaran itu kan ada kita, seorang guru, seorang fasilitator. Otomatis kita itu sudah berkontribusi untuk membantu proses penyusunan atau pengembangan kurikulum. Baik, kembali ke kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu jalur atau trayek yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Itu kalau dianalogikan sebagai perjalanan kendaraan. Nah, kalau kita mau dari Kediri mau ke Surabaya, kita kan harus tahu jalurnya dulu, kita harus tahu trayeknya dulu, bagaimana trayek yang akan kita lalui untuk sampai di Surabaya. Nah, itu adalah kurikulum, pedoman kita. Kurikulum itu peta jalan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar di satuan pendidikan tertentu. Nah, dengan adanya kurikulum itu, kita tahu akan kemana sih satuan pendidikan ini akan berjalan, akan berkembang. Kalau tidak ada kurikulum, nanti di tengah jalan kita tidak tahu setelah PPDB apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau nggak ada kurikulum kan kita nggak tahu jalurnya, kita nggak tahu petanya, kita mau ngapain? Apakah setelah PPDB itu sekolah akan dibubarkan? Apakah ada lomba-lomba? Apakah ada pembelajaran? Nah, itu kan nggak asal si guru A, itu pun nanti ada pembelajaran si guru B. Ada yang bilang harus ujian bagaimana. Semua guru punya pendapat sendiri-sendiri. Kemana sekolah kita nanti akan berjalan? Kemana sekolah kita akan berlangsung? Nah, dengan adanya kurikulum ini sebagai pedoman, sebagai peta, kemana sih jalannya sekolah itu? Nah, itu Bapak Ibu ya tentang kurikulum ya. Saya lanjutkan langsung. Nah, karena kita membahas tentang kurikulum operasional sekolah atau satuan pendidikan, khususnya ini di sekolah penggerak ya, di SMKPK Pusat Keunggulan itu ada beberapa prinsip untuk pengembangan kurikulum operasional sekolah. Di sini nanti ada 5 prinsip untuk pengembangan KOS. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Apa yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik? Jadi pembelajarannya itu harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi gini Bapak Ibu, untuk membentuk kurikulum kita nggak boleh acuh dengan apa yang dibutuhkan peserta didik.
bagaimana dengan potensi peserta didik, apa sih minat bakat mereka, gimana karakter mereka, gimana gaya belajarnya mereka. Kita nggak boleh acuh. Jadi salah satu prinsip pembentukannya, pengembangannya itu harus berpusat pada peserta didik. Untuk di SMK PK ini di Sekolah Penggerak itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau kita itu harus menghamba kepada peserta didik. Kalau di zaman dahulu, apa yang dikatakan guru, apa yang disampaikan guru, itu peserta didik harus mengikuti. Itu persekolah zaman dulu. Nah, zaman sekarang tidak. Kenapa? Karena potensi anak-anak itu sangat banyak. Nah, kalau sama gini, ada ikan, dia bisa berenang, tapi kalau ikannya disuruh memanjat, apakah bisa? Otomatis tidak bisa. Kera, dia bisa memanjat, dia tidak bisa berenang. Nah, apakah kera nanti disuruh berenang, apakah bisa? Tidak bisa. Karena potensi peserta didik kita itu sangat bermacam-macam, karakternya bermacam-macam. Nah, sekarang tugas kita, PR kita, kurikulumnya ini harus disesuaikan, harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar peserta didik kita. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai fasilitator itu tidak semena-mena nanti si A ini harus bisa berenang, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan ya Bapak Ibu ya, menyesuaikan potensi anak-anak kita, menyesuaikan karakter anak-anak. Itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua itu apa? Prinsip yang kedua itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, baik konteks sosial budaya dan lingkungan, dunia kerja dan industri. Kenapa kok seperti itu? Karena kita lihat sekarang gini, sekolah kita sama-sama SMK itu pasti memiliki karakter yang beda-beda. Kita yang ada di sini, ada di sekitar pedesaan, dengan sekolah lain yang ada di perkotaan, otomatis sosial budayanya, lingkungannya juga berbeda. Apalagi mungkin sekolah Bapak Ibu ini ada di lingkungan masyarakat. Ya, kalau di lingkungan masyarakat sebelum kita ke sekolah, kita berjalan dari jalan raya, kemudian masuk ke gang. Nah, siswa kan nggak boleh kebut-kebutan, harus pelan. Kenapa? Karena mungkin nanti tiba-tiba ketika ada siswa kita yang lewat, ada anak kecil yang nyebrang. Nah, itu otomatis beda dengan sekolah yang ada di kota. Sudah diatur sama lampu lalu lintas, jalan raya juga banyak kendaraan. Nah, dari situ otomatis karakter sekolahan kita juga berbeda. Apalagi mungkin ini ya SMK Islam Kunjang sekolahannya ada di pinggir sawah, Bapak Ibu. Itu pasti beda dengan sekolahan yang ada di pinggir jalan. Bedanya apa? Kalau kita sejuk, nyaman, nah itu adalah kekhasan SMK Islam Kunjang. Beda dengan sekolah-sekolah yang ada di pinggir jalan. Terus selain itu mungkin ini karena namanya SMK Islam. Nah, kata-kata Islam otomatis di situ ada khasnya lagi apa? Mungkin jamaah sholat duha atau mungkin jamaah sholat zuhur. Itu yang dimaksud prinsip secara kontekstual. Selanjutnya yang ketiga yaitu esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen ini perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi dalam pengembangan kurikulum ini bahasanya itu harus esensial, bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak usah menggunakan bahasa yang sangat panjang, sangat bertele-tele. Buat apa seperti itu? Malah ngabisin kertas Bapak Ibu ya. Cukup to the point-nya itu apa? Ya, yang penting siapa yang membutuhkan. Nanti sama gini, saya mau mengadakan acara ini. Nah, tata acaranya, aturannya kita lihat di KOS itu tadi. Dengan bahasa yang lugas, otomatis siapapun yang membaca KOS itu dia akan paham. Karena terkadang gini, bahasa pemahaman orang itu kan berbeda-beda. Kalau kita bertele-tele bahasanya, takutnya itu si A baca, si B baca, si C baca. Nanti kalau pemahamannya berbeda,
Nah, itu bagaimana kurikulum operasional di sekolahnya. Nah, begitu ya. Jadi bahasa yang digunakan itu harus lugas, harus esensial. Hanya untuk informasi yang penting atau utama. Prinsip yang keempat, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, dalam hal ini, untuk pengembangan kurikulum operasional, sekali lagi kita nggak boleh asal-asalan. Prinsip yang keempat ini akuntabel. Nah, nanti di KOS itu pasti karakternya ada jumlah siswanya, jumlah tenaga pendidiknya, tenaga kependidiknya. Nah, itu harus ya sesuai dengan yang ada di Dapodik, sesuai dengan yang ada di lingkungan kita, jangan asal-asalan biar sekolahnya kelihatan wah, maka siswanya dibanyakkan, jangan sampai seperti itu. Atau ya ditulis apa adanya, kalau semua sekolah hanya punya bengkel, ya ditulis punya bengkel. Kalau tidak ada punya bengkel, kalau tidak punya bengkel ya ditulis nggak ada, harus apa adanya. Karena apa? Ini harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ada sidak atau apa ingin melihat kurikulumnya ternyata tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, prinsip yang keempat ini harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena dia berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan pemangku kepentingan. Bapak Ibu ya, ini saya typo, ini salah menulisnya. Harusnya ini kepentingan, melibatkan pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini biasanya kurikulum, KOS, KTSP, dan lain sebagainya itu kebanyakan dilimpahkan hanya kepada wakakurikulum, Bapak Ibu. Itu enggak boleh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena wakakurikulum itu kan pastinya hanya mengatur satu mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum operasional sekolah itu ada beberapa pelajaran. Bahkan semua pelajaran itu nanti akan dituangkan jadi satu di kurikulum operasional sekolah. Nah, jadi ini melibatkan pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain ada orang tua, ada organisasi, berbagai sentra, baik itu industri, dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, kurikulum ini kan gini, kurikulum itu kan nggak tahu bagaimana kondisi lingkungan orang tua, bagaimana kondisi peserta didik di rumah. Yang tahu itu siapa? Yang tahu ya orang tuanya. Jangan sampai nanti orang tua itu menuntut atau minta sesuatu ke sekolahan. Nah, sedangkan di sekolahannya ini tidak ada. Padahal itu mungkin yang dibutuhkan sama anaknya, yang dibutuhkan sama peserta didik. Karena apa? Yang bikin kurikulum hanya satu orang. Nah, kalau satu orang otomatis nanti orientasinya ya orientasi orang itu saja, tidak global begitu. Jadi untuk pengembangan kurikulum ini harus melibatkan pemangku kepentingan, ya kepala sekolah, ya wakil kepala sekolah, komite, orang tua, organisasi atau siapapun yang ada di sekitar sekolahan. Nah, itu adalah 5 prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya, proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sebelum menuju ke proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah, itu kita harus mengetahui apa saja kerangka dasar dari kurikulum tersebut. Apa saja kerangka dasarnya? Nah, kenapa? Karena kerangka dasar kurikulum itu nanti yang akan menjadi kompas penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi kerangka dasar itu, jadi gini, kalau kurikulum itu kan sebagai pedoman di sekolah ya. Nah, untuk penyusunannya itu nggak asal-asal. Selain prinsip tadi, kita juga harus mengetahui yang namanya kerangka dasar kurikulum. Karena kerangka dasar ini itu sebagai kompas dalam penyusunan kurikulum. Apa saja kerangka dasarnya? Itu ada 3. Yang pertama yaitu struktur kurikulum. Yang kedua capaian pembelajaran.
Yang ketiga, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ketiga ini, struktur kurikulum, JP, dan prinsip pembelajaran itu bukan kita yang membuat, tapi siapa? Kerangka dasar ini yang membuat adalah pemerintah pusat. Jadi sekolah manapun, SMA, SMK, semua jenjang, kerangka dasarnya itu sama. Dari mana? Dari pemerintah pusat. Nah, yang membedakan itu apa? Nanti yang membedakan adalah isi dari kurikulum operasional satuan pendidikan tersebut. Nah, selain dari selain dari kerangka dasar itu ada referensi lain. Apa referensinya? Ada tujuan pendidikan nasional, ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, kemarin sudah dijelaskan sama narasumber yang lain bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, dalam penyusunan kurikulumnya ini kita juga harus mengacu pada 6 dimensi tersebut. Ada apa saja Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Ada yang masih ingat 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, betul, bertakwa. Terus yang kedua, berkebinekaan global, betul. Yang ketiga, mandiri, betul. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, yang kelima, gotong royong. Terus yang terakhir, bernalar kritis. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan apa tadi? Gotong royong. Nah, 6 dimensi itu. Jadi penyusunan KOS ini harus referensi sama pelajar Pancasila, karena di profil pelajar Pancasila khusus SMK itu ada 9 Bapak Ibu ya, yang 7 ini sama dengan SMA, temanya itu pilihan, dan yang 2 ini wajib, yang 2 ini hanya dimiliki oleh SMK. Apa itu? Ada kebekerjaan dan juga budaya kerja. Nah, 2 ini wajib diajarkan di anak didiknya, di peserta didiknya. Jadi kurikulum ini harus juga pada profil pelajar Pancasila. Itu kerangka dasarnya atau kompas dari KOS. Selanjutnya, proses pengembangannya yang pertama kita harus menganalisis dulu. Menganalisis konteks tentang karakteristik satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, sebelum menyusun, kita harus menganalisis bagaimana karakteristik satuan pendidikan kita. Otomatis karakteristiknya ini akan beda dengan satuan pendidikan yang lain. Terus yang kedua, kita juga harus merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Nah, untuk visi, misi, tujuan pendidikan ini, kalau seumpama tahun kemarin kita punya visi, misi. Nah, jika diterapkan di tahun ini, boleh kita lakukan lagi, boleh Bapak Ibu selama itu masih relevan kita gunakan. Tapi jika dikira visinya itu kok tidak relevan lagi dengan kebutuhan seperti yang sekarang, dengan perkembangan zaman, visinya boleh diubah. Nah, untuk mengubah visi ini harusnya diadakan forum dan lainnya yang berlaku untuk digunakan di akreditasi Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, menekan pengorganisasian pembelajaran. Nah, menentukan perorganisasian pembelajaran ini biasanya itu terkait dengan intrakurikuler yang ada di sekolah, ekstrakurikuler yang ada di sekolah, atau juga ada PKL. Nah, SMK ini kan ada program PKL Bapak Ibu ya. Kalau dulu ada di jenjang kelas 11, untuk di SMK PK ini nanti PKL-nya itu dikerjakan di semester 6 Bapak Ibu. Jadi khusus kelas 12 semester 2 atau semester 6 ini nanti programnya itu PKL. Nah, ini nanti masuk di mana? Masuk di pengorganisasian pembelajaran, diatur di situ Bapak Ibu nanti PKL-nya. Terus yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Nah, ini menyusun rencana pembelajaran itu tugasnya Bapak Ibu guru semua.
Nggak mungkin sama di sini nanti ada bapak kurikulum. Beliau mengambil pelajaran bahasa Indonesia, otomatis beliau ya hanya menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia saja. Nggak mungkin beliau bisa membuat pembelajaran IPAS, apalagi matematika, seni budaya kan satu kasihan beliaunya ya harus membuat itu semua yang beliau tidak menguasai apa yang harus dicapai peserta didik. Nah, untuk menyusun rencana pembelajaran ini, Bapak Ibu guru untuk membuat nanti kalau sudah selesai baru dikoordinasikan atau dikumpulkan kepada bapak kurikulum. Nah, proses penyusunan yang kelima yaitu merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, di sini bedanya dengan KTSP itu kalau di POS ini ada merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itu semuanya harus tertuang di dalam POS. Pendampingan apa saja nanti yang akan dilakukan di POS, evaluasi apa saja yang akan dilakukan, pengembangan profesional apa saja yang akan dilakukan. Nah, ini harus dirancang terlebih dahulu pada penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa saja komponennya? Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus diisi. Yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat rencana pembelajaran. Yang kelima pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang keenam itu lampiran. Nah, lampirannya ini isinya apa Bapak Ibu? Lampiran ini nanti berisikan hal-hal apa saja yang relevan dalam penyusunan kurikulum operasional. Contohnya apa? Sebelum membentuk atau memproses kurikulum ini pastinya ada tim pengembang. Nah, untuk tim pengembang ini harus ada SK-nya. Nah, SK-nya di mana? Nanti SK-nya bisa ditaruh di lampiran. Terus kemudian ada kalender pendidikan. Setiap sekolah pasti memiliki kalender pendidikan sendiri-sendiri. Terus bisa juga dimasukkan nanti surat edaran, boleh dimasukkan nanti CP-CP yang menunjang rencana pembelajaran Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini adalah materi tentang kurikulum operasional pendidikan. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Pria, saya mau bertanya Ya, Punila silahkan. tentang yang slide pertama, jenengan. Slide pertama yang Mohon maaf, slide ke-4. ini. Ya. Nah, di sini berpusat pada peserta didik. Nah, berpusat Ya. peserta didik ini kan salah satunya dengan memberikan fasilitas, nggih. Betul. Terus Di kondisi yang sekarang ini pandemi, kan di sini kan kita kan bagaimana cara kita mempermudah proses pembelajaran peserta didik. Nah, apa yang fasilitas yang bisa kita berikan ke peserta didik supaya peserta didik bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, seperti itu. Oke, baik, Bu Nila. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, Bapak Ibu ya, pada proses pandemi ini kita kan tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kita menyesuaikan dengan level yang ada di daerah kita. Apabila kita masih berada di level 4, otomatis kita masih daring terlebih dahulu. Nah, daring itu bagaimana? Daring itu kita gunakan melalui LMS atau Learning Management System. Nah, untuk LMS itu kan pasti membutuhkan kuota Bapak Ibu ya. Apa fasilitas sekolah yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran ini? Nah, kita sebagai satuan pendidikan mungkin satu bisa memberikan kuota kepada peserta didik. Nanti bisa diagendakan. Dari mana nanti keuangannya? Ya pasti diatur sendiri nanti sama kepala sekolahnya. Silahkan ditanyakan kepala sekolah bagaimana mengaturnya itu. Satu, kita bisa memberikan kuota. Dua, mungkin bagi peserta didik yang tidak memiliki gawai atau HP, mungkin ya ada yang ada di menengah ke bawah itu,
boleh dia mengambil materi di sekolahan. Jadi Bapak Ibu guru ini tidak hanya dia menggunakan HP dan lain sebagainya. Kalau bisa kita juga harus menyiapkan materinya Bapak Ibu. Kita siapkan materi, sama saya mau mengajar tentang pengukuran, maka sebelum masuk di situ saya siapkan materinya, saya bikin rangkuman. Nah, nanti untuk siswa yang tidak punya gawe, tidak punya paketan atau terkendala dengan hal itu, dia bisa ke sekolahan untuk mengambil materi tersebut. Itu otomatis dengan giliran Bapak Ibu ini jangan lupa prokesnya harus ketat. Jadi itu penilaian yang saya sarankan itu, satu, kita bisa memfasilitasi dari kuota. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru ini pastinya sudah menyiapkan materi, karena di modul ajar itu kan sudah ada materinya Bapak Ibu ya. Nah, di modul ajar itu nanti kita ambil materinya, nanti bisa disampaikan ke peserta didik. Kita fotokopi berapa banyak siswa yang membutuhkan, itu begitu penilaian. Dan kalau nggak salah, sekarang habis ini itu kita akan mendapatkan dari pemerintah. Beberapa bulan, minggu yang lalu saya mendengar bahwasanya masih kita itu kan berbagi kuota lagi kepada kita. Nah, kemarin saya dengar beberapa sekolah itu sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, itu nanti bisa dikasihkan ke anak-anak untuk digunakan sebagai penunjang begitu Ibu. Silakan, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu yang mau menambah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Sudah paham, Pak Ivan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Gimana Bapak Ibu, sudah paham ya? Insya Allah. Ya, Bu, sudah. Alhamdulillah, saya kira sudah sangat jelas sekali saya memberikan materi, sangat gamblang sekali ya. Sudah Bapak Ibu, jika dirasa tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sebelum kita akhiri materi hari ini, mungkin kembali lagi ke ketua kelasnya. Silahkan ditutup pembelajarannya Bapak. Ya, terima kasih Bu Ria. Alhamdulillah kita sudah menerima materi itu jelas dan wajar. Semoga kita dapat menerima dan kita dapat mengaplikasikan ke mampu masing-masing. Itu sebelum kita akhiri, kita kirim Fatihah dulu kepada leluhur, kepada semua yang mendirikan, yang berkecimpung di yayasan kita. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Ria. Terima kasih Pak Agung. Baik Bapak Ibu ya, sudah selesai mari kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin matikan dulu ya ininya, kameranya. Stop.